wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cukup sejuk dan semoga juga masuk ke dalam relung hati kita sehingga kita menjadikan sejuk jiwa kita, sejuk hati kita yang berdampak kepada pikiran yang jernih, dan tentu kita akan mampu menggapai nilai dan makna dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pada hari ini kita melaksanakan satu amalan dan ibadah yang begitu besar nilainya. Terlebih hari ini kita berada pada bulan Rajab, yang bulan Rajab itu menjadi salah satu bulan mulia, ya. Rojaba yarjubu rojaban itu maknanya yakdumu. Yakdumu itu artinya agung, bulan yang agung, bulan yang mulia, karena ketika bapak dan ibu melaksanakan satu aktivitas ibadah itu nilainya dilipat gandakan. Kalau hari-hari biasa memang ada yang startnya itu satu, berniat melakukan kebaikan tapi tidak jadi dilakukan karena ada sesuatu, maka dapatnya satu. Tahu kalau pagi ini ada kajian subuh atau dialog fajar, kemarin bilang insya Allah saya hadir, saya datang, tapi ternyata ada aral yang merintang sehingga nggak datang, maka dia tetap mendapatkan satu kebaikan. Begitu hadir maka mendapatkan 10. Itu kalau amal ritual individual, membaca Quran, taklim, ya, termasuk sholat, itu amalan ritual individual itu startnya 10. Tapi nanti ada yang startnya 700, ya. Kalau startnya 10, ayatnya jelas, manja bil hasanati falahu asyru amthaliha. Quran surah 6 ayat 160. Barang siapa yang hadir dan datang menghadap kepada Allah dengan amalan-amalnya baik itu, maka dia mendapatkan 10 kali lipat. Tapi kalau amalnya adalah sosial, itu startnya 700. Dalilnya Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah guna kepentingan sosial, maka seolah-olah dia menanam satu bulir yang setiap bulir itu akan tumbuh 7,
yang setiap 7 benih itu tumbuh 100, jadi 700. Ya, kalau sosial itu startnya 700. Jadi kalau hari ini beramalnya yang 10 tadi dilipat gandakan, ayatnya jelas juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261 lanjutannya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan. Terus ditanya, berapa lipat gandanya? Ayat lanjutnya menjelaskan di surah Az-Zumar ya. Ayat 10, bi ghairi hisabin. Tak terhingga. Makanya kenapa Bapak dan Ibu, semestinya orang-orang yang beriman di zaman Rasul ini, zaman akhir ini, menjadi umat Rasulullah, mestinya menjadi orang yang sukses, mulia dan bahagia. Karena apa? Peluang Allah memberikan kepada umat Rasul itu dahsyat dan luar biasa. Kalau ini nggak ditangkap, jangan sampai kita nanti menyesal, tapi penyesalannya sudah tidak ada gunanya. Kalaulah mau menyesal, mari hari ini penyesalan kita untuk terus kita perbaiki. Jadi kita masuk kepada materi yang saya sampaikan pada pekan-pekan atau bulan lalu, yaitu tema besarnya adalah manajemen husnul khotimah sampai bab yang ke-11. Bab yang ke-11 adalah kita berusaha dan berikhtiar untuk menjadi insan kamil. Tujuannya untuk apa? Ya menuju agar kita ini kelak menjadi orang yang husnul khotimah. Pengertian insan kamil apa sudah saya jelaskan, seperti apa harusnya, dan pada pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan karakter insan kamil. Ya, karakter insan kamil itu seperti apa menurut Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Dan ini yang terus harus kita upayakan dan ikhtiarkan tanpa lelah, tanpa jemu gitu ya, dan terus menyala. Semangat. Badan Bapak Ibu boleh lemah karena memang ayatnya begitu ya. Ayatnya begitu kan? Ya, di dalam surah apa itu ya? Di dalam surah Yasin kan begitu ya. Jadi Allah menciptakan kita ini memang wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Surah 17 ya. Ayat yang ke-36. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita agar bahwa awal kita ini lemah. Awal kita ini lemah. Jadi nanti kita akan kembali lemah juga gitu ya. Akan kembali lemah. Itu fisiknya. Tapi kalau bisa semangatnya terus menyala katanya ya. Semangatnya terus kita termotivasi dengan baik sehingga terus kita menjalani hidup ini diisi dengan nilai dan makna dalam hidup kita ini. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, mari kita coba lihat dalam sisi ini sehingga kita mudah-mudahan juga menjadi sosok yang diharapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Mari juga kita terus berusaha menjadi umat yang terbaik. Menjadi umat yang terbaik. Bukan hanya baik, terbaik gitu ya. Dan ini cita-cita ya. Cita-cita harus kita terus perjuangkan begitu. Persoalan ujungnya seperti apa bukan urusan kita. Karena manusia itu proses ya. Dalam meraih satu cita-cita itu kita berada pada proses. Nah, adapun akhir itu adalah Allah yang menetapkannya.
Ya, tapi kalau prosesnya kita jalani dengan baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan akhir yang baik. Atau bahasa lainnya namanya husnul khotimah itu. Inilah perintah Allah di dalam Al-Quran. Dan termasuk Allah menjelaskan bahwa kita sebagai umat Rasul itu semestinya menjadi umat terbaik. Sebagaimana firman-Nya surah 3 ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu ada langsung, ini adalah khitabnya kepada umat Rasul ya. Jadi kalau bicara kamu itu artinya orang yang ya tertentu ya. Maksudnya siapa Bu? Kamu itu siapa Bu? Pak, maksudnya kamu itu siapa? Banyak. Ya kamu gitu. Ya kamu gitu. Nah itu ya kita ini semua. Ya, Bapak Ibu ini adalah umat terbaik gitu. Nah cuman seperti apa? Al-Quran menyebutnya kamu adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang kita ini memang terlahir untuk semua manusia. Bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita, bukan hanya untuk kampung kita. Bukan hanya untuk peset, tapi untuk manusia, linnas. Jadi kalau begitu siapa? Ya siapapun. Jadi bukan hanya sekelompok saja, tapi dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Nah begitu ya, itu ayatnya ya. Ta'muruna bil ma'ruf, itu yang didahulukan. Jadi upaya kita untuk terus bagaimana mencegah dari yang mungkar. Ta'muruna bil ma'ruf itu menyuruh ya, menyuruh kepada yang ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan upaya untuk mencegah dari kemungkaran. Ini satu paket. Jadi juga bukan hanya mengajak terus, tapi kalau ada sisi kemungkaran, kita juga harus berusaha, berikhtiar, mengingatkan pihak-pihak yang berkepentingan, pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab dan tugas itu kita ingatkan. Ya. Memang betul, yang utama itu adalah menyeru kepada kebaikan dulu. Setelah itu baru watan hauna anil munkar, upaya untuk menjauhkan kemungkaran. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang kami hormati, seperti hari ini kejadian-kejadian yang tentu kita rasakan, kita lihat, kita saksikan gitu ya. Ini rasanya memang bahasa orang-orang yang para petinggi kita, para pimpinan organisasi itu menyebutnya kerusakan negeri ini nyaris hampir sempurna, gitu katanya. Nyaris hampir sempurna. Kalau kerusakan zaman dulu itu Bu, hanya dilakukan orang yang ingkar saja. Orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang memang benar-benar ingkar kepada Allah. Tapi orang-orang baik tetap berjalan lurus, bukan hanya berjalan lurus, bukan hanya mengerjakan yang baik, tapi kalau ada kemungkaran, dia turun untuk mencegahnya. Walaupun mencegahnya itu caranya kan 3 ya, kalau dalam sebuah hadis ya. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir, pertama biyadihi. Man itu pada siapa saja, mungkaron ketika menyaksikan melihat kemungkaran, falyughayyir maka rubahlah, biyadihi
Yad itu artinya terjun langsung. Ada yang mengartikan yad itu kekuasaan, ya. Sesuai dengan kemampuan kekuasaan kita masing-masing, gitulah kalau mau diterjemahkan. Kita terjun langsung. Tapi kalau nggak mampu juga, fa illam yastati fabilisan, ngomong, sampaikan tuh kepada yang berkepentingan itu. Kalau nggak mampu juga, fa illam yastati biqalbi, dengan hati, sikap. Sikapnya apa? Pertama, jangan ikut-ikutan, jangan terjerumus, dan yang kedua, ya mendoakan agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Inilah makanya yang diutamakan menjadi umat terbaik itu adalah di sisi itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sampaikan saja. Tapi tentu dengan cara-cara yang dalam bahasa Al-Qur'an itu kan dengan 3 cara juga, ya. Apa caranya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang pertama dengan hikmah, dengan cara-cara yang baik, menyentuh hati. Kalau enggak mau'idah, dengan pelajaran-pelajaran, ditunjukkan kejadian seperti ini akibatnya seperti ini. Nanti kalau kalian melakukan itu dampaknya seperti ini. Itu mau'idah, pelajaran. Naik lagi mujadalah, diskusi. Bila perlu debat. Nah begitu ya, nah itu. Tapi kalau bisa dengan hikmah, ya cukup dengan hikmah saja. Hikmah itu nggak perlu yang diwejami, diceramai, dah. Hikmah itu cukup dengan sindiran. Cukup dengan, nggak perlu ya kalau ada orang ingin berubah itu perlu ditimpuk kerikil, nggak perlu. Allah cukup memberikan kenikmatan aja udah tersinggung. Artinya begitu Allah memberikan nikmat, oh berarti kita disuruh melakukan kebaikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tapi itu semua wa tu'minuna billah, harus dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tentulah itu lebih baik bagi mereka. Ya, jadi inilah yang harus mesti. Jadi antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ketika kita sudah melakukan itu, mengajak orang, tapi kok bahkan mana nggak ada yang mengamalkan yang kita, ya nggak usah sedih, nggak usah berkecil hati. Apalagi sampai ngomong percuma kita dakwah, percuma kita menyampaikan sesuatu, nggak ada yang percuma. Jadi persoalannya adalah tinggal perubahannya itu tergantung dari dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam juga begitu. Selalu berdakwah kepada umatnya, ya. Dakwahnya luar biasa. Siang malam, tapi pengikutnya sedikit sekali. Padahal kita dulu ada namanya dai sejuta umat begitu, ya. Nabi Nuh luar biasa. Bahkan ketika Nabi Nuh berdakwah itu, umatnya banyak yang menutup asabi'ahum, menutup telinganya bukan hanya pakai jari begini, tapi nutupnya itu asal, itu artinya jari. Jadi menutup itu sampai, mohon maaf, ya jarinya dimasukin itu maksudnya biar nggak dengar sama sekali. Karena saking bencinya sama dakwah sama Nabi Nuh, itu kalau Nabi Nuh berdakwah itu ditutupin raine, mukanya itu ditutupi. Karena saking bencinya itu. Apa yang terjadi? Sampai-sampai, mohon maaf, Allah menunjukkan betapa hebatnya, padahal Nabi Nuh itu sudah, ya katakan siang malam dan lain sebagainya. Sampai-sampai anak istrinya saja ingkar kepada Allah. Kan'an itu kan. Allah menguji luar biasa. Apa ujiannya? Untung, nah ini untung nih. Untungnya kalau kita ini nggak seperti umatnya Nabi Nuh.
Jadi setelah umatnya Nabi Musa itu kan nggak dihabisin ya Bu ya. Tapi sebelum umat Nabi Musa, kalau ada orang ingkar, habis itu Bu. Umatnya Nabi Nuh begitu. Umat-umat terdahulu habis, termasuk umatnya Nabi Nuh. Maka ujiannya apa? Kemarau panjang yang tiada tara, yang belum pernah terjadi di umat-umat apalagi hari ini. Terjadi panas yang luar biasa, peceklik. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu. Lagi-lagi dilecehkan oleh umatnya, orang terang benderang, panas kok bikin perahu. Apa yang terjadi? Setelah itu dikirim hujan. Maka padahal Nabi Nuh sudah mengingatkan tuh. Walaupun sudah mengingatkan, tapi tetap saja umatnya. Apa? Diabadikan dalam Quran surah Nuh ya, surah 71 ayat yang 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a 'alaikum midrara, gitu ya. Setelah kemarau panjang, sudah sulit hidup. Banyak tumbuh-tumbuhan yang mati, binatang-binatang kelaparan, kesulitan. Lah Nabi Nuh mengingatkan, wa qultu astaghfiru rabbakum, dan beristighfarlah kalian, ucapkanlah kepada Allah untuk beristighfar. Faqultu astaghfiru. Walaupun kejahilanmu begitu luar biasa dahsyat, kalau engkau beristighfar kepada Allah, innahu kana ghaffara, pasti Allah akan mengampuni. Tapi nggak dengerin Bu. Karena nggak dengerin, maka setelah itu diturunkan hujan. Yang diturunkan hujannya itu nggak main-main dalam sejarah itu ya. Banyak sejarah mengisahkan hujannya itu kira-kira 40 hari 40 malam. Ibu bayangkan, pernah nggak Ibu di Jakarta hujan 40 hari 40 malam? Satu pekan aja dia belum pernah. 2 hari aja, 1 hari aja belum pernah. Mesti ada berhentinya. Jadi air dari atas itu mancur begitu. Air dari bawah itu muncrat. Ya kalau dari bawah itu kan muncrat ya. Kalau dari atas, jadi dari atas wah luar biasa. Banjirnya berapa lama Bu? Dalam sejarah dicatat itu 6 bulan. Padahal mohon maaf, nggak ada yang gundulin hutan Bu. Nggak ada yang gundulin hutan. Kejahilannya zaman itu hanya dikerjakan oleh orang kafir, orang ingkar. Tapi Allah akhirnya murka, dihabiskan itu. Orang-orang yang baik ngikut Rasul, ngikut Nabi Nuh, naik ke kapalnya. Anaknya padahal dipanggil, ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku dan istriku, ayo kita naik ke kapal ini. Kata anaknya, nehi. Nehi kata orang mana itu? Nehi, wahai ayah, saya akan naik ke gunung itu yang tinggi itu. Naiklah ke gunung bisa jadi. Tapi akhirnya gunungnya pun kelelap. Pernah nggak kita banjir yang gunungnya akhirnya terhilang? Nah, orang-orang kafir pada saat itu habis. Padahal sekali lagi nggak ada yang gundulin hutang pada saat itu. Tapi yang digundulin apa Bu? Yang digundulin adalah akidahnya. Yang digunduli adalah akhlaknya. Yang digunduli adalah dia tidak mau ibadah kepada Allah. Dan itu hanya dilakukan oleh orang jahat. Nah, kalau hari ini sudah kolaborasi, orang jahat jelas, orang baik juga ikut-ikutan. Bahkan ditambah lagi penguasa pun ikut-ikutan. Kejahatan yang dilakukan oleh penguasa lebih berbahaya. Kenapa? Ya kalau orang bawah jahat itu kan ya kalau nggak ada aturannya kena aturan hukum. Tapi kalau orang penguasa nggak ada aturannya, gimana caranya? Ya bikin aturannya. Caranya bikin gimana? Kan mau nyalonin RT, nyalonin gubernur, nyalonin presiden.
usianya dibatasi. Berapa usianya waktu itu? 40 tahun. Nah, yang mau nyalon itu baru berapa umurnya? 35. Bikin. Nah gitu. Oh, itu yang mengerikan. Karena apa? Kalau kejahatannya orang bawahan itu takut. Dulu agak takut juga waktu masih menjabat. Tapi begitu sudah turun, kemarin sudah jadi tersangka ya. Ya mudah-mudahan terus berani begitu ya. Semangat terusnya itu. Jadi kejahatan karena, makanya nanti dalam Al-Quran itu Bu, kalau orang baik ikut di dalamnya, penguasa ikut di dalamnya, orang jahat itu udah jelas, jahat kan. Ini berbahaya yang luar biasa. Ketika terjadi persoalan dan masalah, ketika terjadi bencana, itu untuk mengatasinya sulit. Kalau untuk zaman Nabi Nuh, recovery-nya gampang. Karena banyak orang baik, artinya yang jahat-jahat itu udah dihabiskan. Tapi kalau hari ini kan dipelihara, artinya bukan dipelihara, tapi dibiarkan hidup. Kita kan suka gregetan kalau melihat Israel ya. Bu, Israel itu yang pada aneh-aneh dipites gitu. Tahu dipites ya? Bu, dipakai ini gitu. Tapi enggak, Allah tuh dibiarin aja tuh orang jahat itu. Itu untuk apa? Innama ja'alal ardi zinatalah. Ternyata kata Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini dibiarkan oleh Allah untuk menjadi ujian kalian. Kita suka gergetan, buminya tapi memang hadisnya itu kan setelah umatnya Nabi Musa itu ya sedikit-sedikit. Tsunami sedikit. Kemarin mana ini? Aceh, mana lagi? Sumatera Utara, Sumatera Barat juga begitu. Tapi ini sudah kolaborasi. Makanya kalau kehancuran tapi masih banyak orang baiknya, itu dalam bahasa Al-Quran namanya musibah. Kalau musibah itu masih mudah diatasi dan itu memang diperuntukkan untuk orang-orang yang baik agar naik kelas. Bahasanya walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin. Ayat berikutnya apa? Alladzina idza asabathum musibah. Kalau musibah itu dilakukan hanya orang-orang yang jahat saja. Orang yang baik enggak ikut-ikutan. Nah, peruntukannya untuk orang jahat kalau dia kena, sebetulnya untuk mengingatkan dia atau untuk persekotnya, untuk menghukum dia. Tapi bagi orang yang baik, untuk apa Bu? Ujian, namanya ibtila agar naik tingkat. Nah yang kedua, itu untuk orang baik-baik saja ya. Yang berikutnya, kalau itu dilakukan oleh orang yang jahat, itu namanya fasad. Makanya nanti dalam bahasa Al-Quran itu, doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan baik di darat maupun di laut, itu akibat dari tangan-tangan jahil manusia. Nah, ada juga kerusakan bumi ini tapi namanya fasad, rusak. Itu siapa yang berbuat? Adalah orang-orang jahat saja. Kalau tadi orang-orang tetap baik, tapi hanya semata-mata Allah ingin menguji saja, Ya fasad mudah-mudahan. Makanya telah nampak kerusakan di darat maupun di laut akibat dari tangan-tangan yang jahat jahil manusia. Tapi yang mengerikan itu yang ketiga. Itulah dalam bahasa Al-Quran disebut dengan fitnah. Ya, kalau fitnah ini sudah kolaborasi tadi ya. Orang jahat berbuat, orang baik juga berbuat, penguasa berbuat. Ayatnya apa? Dalam Quran surah 8 ayat 25 ya, surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Demikian Allah memperingatkan kita. Takutlah kalian akan bencana yang begitu besar yang disebut dengan fitnah tadi, yang itu tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat dolim saja,
Tapi orang-orang baik juga ikut di dalamnya begitu, ikut terkena juga. Nah kalau begitu mohon maaf, terlibatnya orang baik apa Bu kalau begitu? Orang baik ikut andil. Apa andilnya orang baik? Diamnya orang baik itu juga keburukan. Maksudnya orang yang baik itu nggak mau mengingatkan ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran. Itu juga sebuah keburukan. Nah oleh sebab itu maka mari kita nggak boleh diam. Sekemampuan kita untuk mengingatkan saudara-saudara kita agar terus berjalan pada rel yang terbaik, ya, terutama para penguasa-penguasa ini ya. Nah oleh sebab itu jangan sampai terjadi fitnah. Dan di ujung ayat itu Allah berfirman yang mengerikan lagi apa? Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa siksaan Allah itu sungguh sangat dahsyat dan pedih. Gitu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi fitnah, ya. Kalau kerusakan yang biasa itu sudah sering terjadi, mudah-mudahan kalaulah ini terjadi buat kita itu hanya semacam ibtila sebagai ujian. Untuk itu, agar ini kita di lingkungan kita terutama menjadikan kita umat yang terbaik, mari kita terus menjadi orang yang beriman. Yang kedua, mari kita juga terus mengajak kepada kebaikan sesuai kemampuan kita, mencegah kalau ada kemungkaran, ya. Nah oleh sebab itu insya Allah kita akan menjadi umat yang terbaik. Yang kedua, mari kita semua menjadi sarana kebaikan. Jadi mari apapun, ketika kita ingin menjadi insan kamil itu, apapun yang datang kepada diri kita itu menjadi kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ajabari amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarrahu syakara fakana khairal lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lahu. Sangat menakjubkan bagi orang mukmin, segala urusannya itu sangat baik baginya dan itu tidak akan terjadi bagi seseorang, ya, kecuali bagi orang yang beriman. Ini hanya terjadi bagi orang yang beriman. Apabila mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka yang demikian itu sangat baik. Dan apabila ia tertimpa kesusahan, ia sabar, maka yang demikian itu sangat baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Untuk memahami hadis ini ada sebuah skema begitu. Jadi ya intinya ujian itu dua. Ya, ada ujian yang bersifat buruk, ini yang disampaikan terlebih dahulu oleh Al-Quran. Ujian yang kedua namanya baik, khair ya. Makanya nanti dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa nabluukum bi khairin wa nabluukum bi syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Awalnya sebetulnya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang memiliki nafs akan mengalami kematian. Namun sebelum kita mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi. Sungguh pasti benar-benar kami akan menguji kalian. Ujian pertama syarr, sesuatu yang buruk dulu. Yang berikutnya adalah wal khair. Nah, ketika kita belajar bahasa Arab, itu di situ ada waw dan fungsinya kata ahli balaghah, ahli bahasa itu berfungsi sebagai adalah waw al-ataf. Ataf itu artinya untuk menyambung. Jadi yang disebut sebelumnya dan sesudahnya itu sama. Ya. Jadi yang sebelumnya itu buruk, yang sesudahnya baik. Jadi buruk dan baik itu artinya sama di hadapan Allah. Bagi siapa? Bagi orang beriman. Gitu ya. Sakit juga kebaikan. Sehat juga kebaikan. Ya, nggak punya duit ya baik juga. Oh, siapa bilang nggak punya duit? Banyak duit ya baik juga. Gitu. Tapi syaratnya itu tadi, kalau diuji dengan keburukan agar kita lulus, sabar. Ya, kalau orang sabar tentu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya diserahkan kepada Allah. Yang kedua,
Kalau diuji dengan kebaikan, lulus, maka dia syukur. Ucapannya alhamdulillah. Tapi kalau diuji dengan keburukan dia gagal, itu disebutnya sebagai kufur musibah, orangnya putus asa. Kalau diuji dengan kebaikan dia gagal, kufur nikmat, orangnya sombong. Makanya kalau orang yang tidak beriman itu diuji, kalau sukses, gue gitu loh. Kalau nggak bukan karena gue, lo tahu nggak gitu ya selingannya. Kalau nggak karena gue, lo nggak jadi apa-apa. Gue sering begitu ya, itu sombong namanya ya. Tapi kalau gagal, maka dia apa? Putus asa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita ingin menjadi orang yang tentu apa tadi, apapun, nah syarat agar menjadi kebaikan ada 3 ya. Yang pertama mesti dalam keadaan koridor iman. Surah 2 ayat 177 ya, kalau apapun ya. Laisal birro an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birro man amana billah. Bukanlah yang namanya kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Maksudnya sholat secara fisikali saja. Tapi yang namanya kebaikan itu man amana billah, iman. Yang kedua harus sabar. Man marido lailatan fasobaro. Ya, warodiya kharaja min dunubihi kayaumin waladat ummu. Ketika apapun ini menjadi baik buat kita, mari kita sabar. Mari kita sabar. Walaupun tingkatannya nanti manusia itu ada 4 ya. 1 buruk, yang ketiga itu baik. Makanya manusia itu begitu dihadapkan kepada persoalan, mesti dia halu'a. Halu'a itu apa ya? Ya keluh kesah gitu ya, suka keluh kesah. Udah ngeluh kesah, nggak ada ininya juga, naik lagi, sabar. Itu ya, sabar walaupun masih suka nyeletuk, masih suka comel gitu ya. Tapi ya udah agak mendingan. Nah, naik lagi nanti menjadi ridho. Kalau ridho udah sama sekali, lisannya udah diam saja. Dan perilakunya juga sudah diterima saja apapun ujiannya. Nah, yang paling hebat nanti yang keempat. Itulah namanya syukur, gitu ya. Orang yang syukur itu tadi, orang yang senantiasa apa? Menjadikan sesuatu menjadi ladang kebaikan, baik yang buruk ataupun yang baik. Makanya syarat agar menjadi kebaikan maka harus ada iman di dalamnya. Kita harus sabar dan kita harus ridho. Ridho dalam bahasa kita itu namanya rela menerima apa. Bapak Ibu yang berikutnya berakhlak mulia. Jelas di dalam hadis Rasulullah ditegaskan innama mu'intu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Jadi akhlak yang baik. Mari Bapak dan Ibu, apapun kita sikapi dengan baik. Itulah namanya akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia itu yang katakan bahasa lainnya minimalis. Akhlak mulia minimalis itu ditegaskan oleh Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 134 ya. Apa bunyinya? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ada 4 syaratnya untuk menjadi akhlak mulia. Apa itu? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang senantiasa menginfakkan, mendermakan hartanya baik di kala lapang maupun sempit. Di kala lapang itu kalau lagi banyak duit ngasihnya banyak. Kalau tidak bukan nggak ngasih, tapi memang dia semangatnya memberi itu ada. Ya, artinya jiwa sosialnya tinggi. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid. Kalau ada apa-apa yang menghantam dirinya, dia mampu menahan amarah. Itu itu berat memang, tapi ya itu harus ada. Wal kadhiminal ghaid. Yang kedua, nggak cukup itu, wal 'afina 'anil nas, mampu memaafkan kesalahan orang. Dan bahkan yang keempat ini yang paling berat. Wallahu yuhibbul muhsinin.
Allah itu sangat cinta kepada orang yang berbuat baik, tetapi kepada orang yang mendoliminya. Mohon maaf ya Bu, kalau ibu berbuat baik kepada orang yang berlaku baik, gampang ya Bu ya. Misalnya dia baik sama kita, oh iya. Tapi kalau kita berbuat baik kepada yang mendolimi, itu pakai sin besar, susah. Nah tapi ini menjadi karakter orang bertakwa. Nah kita bisa nggak menjadi orang, nah itu 4 ya. Jiwa sosialnya tinggi, yang kedua menahan amarah, yang ketiga adalah memaafkan, yang keempat tetap berlaku baik kepada orang yang mendolimi. Itulah akhlakul karimah. Nah maka dari itu Bapak dan Ibu, yang keempat, mari kita senantiasa terus menuntut ilmu, tapi ilmu yang ala amali, amal yang ilmiah gitu. Ilmu yang amali itu maksudnya ilmu yang kita amalkan walaupun kecil. Ya, jangan sampai ilmunya sundul langit, pinternya luar biasa tapi nggak diamalkan. Sayang, lebih baik walaupun sedikit tapi diamalkan. Makanya ada sebuah makalah, dan ini bukan hadis ya, tapi ada sebuah makalah. Al-ilmu bila amalin kasajarin bila tamar. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang nggak pernah berbuah. Di kampung saya itu ada pohon namanya pohon berenuk. Pohon berenuk itu pohon yang paling nggak enak gitu artinya ya. Udah pohonnya bikin kotor, tapi dia nggak mau berbuah, nggak mau memberikan buah. Bahkan kalau ya itu bikin mabok gitu ya, bikin mabok. Begitu ya. Jadi mari ibu-ibu, jangan sampai kita punya ilmu tapi nggak diamalkan. Al-amal bi ghairi ilmin la tuqbalu mardudatun. Begitu. Ya amal yang tidak dilandasi dengan ilmu mardudatun. Tertolak. La tuqbalu. Dia tidak mendapatkan nilai dan amal. Gitu ya. Jadi mari ilmu sekecil apapun kita amalkan. Berilmu yang amali ya. Amal yang ilmiah jadi ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Bapak dan Ibu, mari sekecil apapun ilmu, itu justru yang akan menjadikan hebat. Ya. Nah oleh sebab itu, tapi terus juga kita menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu sampai kapan Bu? Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu yang pasti adalah farid. Munfarid artinya wajib bagi setiap person. Utlubul ilma minal mahdi ilalah. Menuntut ilmu ya dari buayan sampai nanti kita yang lahat. Jadi begitu orang itu innalillah udah nggak ada kewajiban. Ya. Mari ya kita, makanya dalam bahasa lain itu adalah kun jadikanlah kalian menjadi orang-orang yang memiliki nilai ya. Jangan falatakun khomisan, jangan menjadi orang yang kelima. Makanya yang terbaik adalah orang-orang yang mengajarkan. Yang kedua yang belajar. Kalau nggak mau ya belajar itu mendengarkan. Ya. Kalau nggak bisa mendengarkan juga agak sulit, yang penting senang aja sama ilmu ya. Jadi mengajar, belajar, mendengarkan, mencintai. Tapi jangan menjadi orang yang kelima. Siapa itu orang yang kelima? Ngajar nggak mau, belajar nggak mau, dengerin nggak mau, senang aja nggak. Nah itu, maka itulah orang yang celaka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang cilako, yang cilaka ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang celaka. Karena apa? Terus mari kita mendengarkan. Udah biarin aja kita dengarin.
Yang berikutnya adalah mari kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Hadisnya jelas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Hadis riwayat Muslim. Merasa bahagia karena bisa melayani, merasa bahagia karena bisa memberi apapun ya. Syukur-syukur ibu bisa memberi manfaat banyak. Kalau nggak bisa sedikit aja. Kalau nggak bisa satu aja. Minimal nggak bikin masalah, itu aja. Mari Bu, hadir kita itu dalam konteks ini sebagai manusia itu untuk menyelesaikan masalah. Walaupun kita banyak masalah ya. Dan kalau orang yang ditanya, saya nggak punya masalah tuh, ya orang itu bermasalah. Jadi nggak ada orang yang punya masalah gitu ya. Tapi bagaimana upaya kita untuk selalu bermanfaat dimanapun kita berada, sekecil apapun, gitu ya. Ibu bapak, yang berikutnya yang keenam, mari kita senantiasa bersinergi, baik sinergi secara individual maupun sinergi secara sosial. Sebagaimana ayat Al-Quran, sinergi secara individual, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat ini mengajarkan kepada kita yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, maha suci Engkau, lindungilah kami dari adab neraka. Jadi kita punya potensi 3 yang luar biasa. Apa potensi manusia menurut ayat ini? Mari kita persinergikan. Yang pertama, hati kita. Hati ya Bu ya. Karena ini hati sumber cahaya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini hati. Karena ini sebagai sumber sinar ya. Makanya ini menjadi nur sebagai cahaya dalam hidup itu. Mari kita jaga hati kita ya. Sinari hati. Makanya hati, kalau ayat tadi menyebutnya hati harus berzikir. Kalau hati berzikir. Tapi kalau yang berikutnya apa? Apa ya? Kepala. Kita harus berpikir. Ya, kita harus berpikir. Kepala kita ini harus berpikir. Jadi hatinya berpikir, kepalanya berpikir, pikirannya berpikir tadi, dan yang terakhir apa Bu? Tangannya terampil. Tangannya. Jadi hati berpikir, hati berzikir, akal berpikir, tangannya terampil. So, nanti ada orang akalnya berpikir, tangannya terampil, tapi hatinya nggak berzikir. Siapa itu? Maliang. Jangan sampai. Ini negeri kita ini carut marut itu karena seperti tadi. Luar biasa ya. Karena apa? Tidak mampu menggabungkan itu semua. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, ini menjadi penting dalam hidup kita. Yang berikutnya, nah, itulah yang disebut dengan orang ihsan. Ihsan itu apa, Bu? Makanya manusia itu nanti ada 3 kategori. Kategori pertama yang terbaik, ihsan. Berusaha untuk terus melakukan kebaikan. Ya, berbuat baik kapanpun. Yang kedua, adil, di bawahnya adil, sama. Nah, yang ketiga namanya dolim. Orang dolim itu, Bu, ya, kalau disuruh mengerjakan 2, bahkan nggak dikerjakan, atau dikerjakan 1, itu udah orang dolim tuh. Nah, tapi kalau adil naik, ya disuruh mengerjakan 1, dikerjakan 1, itu adil namanya. Tapi kalau ihsan disuruh mengerjakan 1, 2, dia mengerjakan 3 dan sebagainya, melebihi dari apa yang seharusnya dia lakukan.
Mari kita menjadi orang yang ihsan, maka yang mulia. Nah, dalam bahasa Al-Quran, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Mari Bapak Ibu, kita juga mensinergikan secara sosial. Apa itu? Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, itu Nabiullah Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa. Kita ada bangsa lain, Bu. Ada orang Negro, ada orang Cina, ada orang mana. Ya yang pasti kita ini semua, kalau saya adalah Indo. Ini doyan, itu doyan. Geragas kali ya. Jadi kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, suku-suku ini udah banyak nih. Ya, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, bersinergi. Ini sinergi secara sosial. Jangan hidup sendiri, jangan menyendiri. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Makanya sholat berjamaah itu juga sinergi. Kalau sholat jamaahnya itu enggak sinergi, repot. Walaupun orang yang berusaha khusyuk, tapi kalau nggak sinergi, nggak kerjasama, repot. Imamnya baru baru mangap, dia udah digerak duluan. Ya, imamnya baru ngomong ya kalau apalagi kalau imamnya yang udah kalau sepuh, udah napasnya agak terputus-putus. Ya belum sampai Allahu Akbar batuknya udah 7 kali. Allah Akbar, itu kan repot. Jadi makanya kalau bagi yang anak muda itu disalib itu orang. Gue salib imamnya. Bu, kalau nyalib imam itu apa resikonya? Kan? Innama ju'ilul imam liyu'tama bihi. Ketika kalian mendapati imam, ikuti aja. Caranya mengikuti apa? Ya, makanya faida kabaro fakabiru. Kalau imamnya takbir, kalian takbir. Faida roka'a farka'u. Kalau imamnya ruku, ikuti ruku saja. Faida qala sami Allahu liman hamidah, maka kalian jawab Rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imamnya sujud, sujud. Ujung hadis itu menarik. Wala tahtalifu. Jangan berselisih, jangan ngeyel. Ngeyel itu ada 3. Pertama menyamai. Menyamai aja nggak boleh. Orang menyamai aja tuh, mohon maaf dalam hadis ya, kepalanya akan diganti seperti kepala khimar. Khimar itu tahu? Mohon maaf, keledai. Keledai itu ya binatang tapi yang katanya masuk lubang tapi pada lubang yang sama. Kesalahannya terus menerus. Karena seringkali kalau orang berjamaah itu, mohon maaf ya Bu, nggak sadar. Banyak orang yang berjamaah itu nggak sadar. Karena apa? Otomatis, spontan, begitu langsung aja cepet. Padahal tunggu dulu. Sampai kapan Bu nunggunya? Udah kalimat bar. Kalau sami Allahu liman dah sampai hamidah baru gerak. Sebab kalau tidak wala tahtalifu. Kita nggak dianggap berjamaah. Mohon maaf, kita tidak dianggap berjamaah. Kita udah capek-capek lelah, jalan sambil kesandung-sandung, kakinya capek. Nyampe sini tidak dianggap berjamaah. Mendingan di rumah. Ya. Kenapa? Karena dia mufarokoh namanya, nggak ngikuti imam. Sholatnya sah, insya Allah sholatnya sah, tapi tidak dianggap berjamaah. Yang kedua apa? Mendahului, itu juga nggak boleh. Terlalu lama nggak boleh. Itu dalam sisi diri. Tapi dalam sisi tetangga kita gimana? Jangan sampai kita juga, mohon maaf, mengganggu kawan-kawan. Entah gerakan, entah apa, begitu ya. Sebab nanti ada orang yang dikit-dikit gini, dikit-dikit, gerak-gerak terus, gitu-gitu kan. Yang lihatnya itu ada macam-macam ya. Ada tahu-tahu padahal nggak tahu habis makan apa gitu ya. Tapi maksudnya ini jangan sampai mengganggu kanan kirinya. Maka itulah kita harus bersinergi dalam konteks ini. Ya. Nah,
implementasi dalam kehidupan seperti ini, saya akan cepat saja karena waktunya habis sebentar lagi. Nah itu ya, hablum minallah harus dijalani Pak, Ibu. Ini namanya ibadah mahdhah, iman, sholat, saum, berzikir, haji dan lain-lain. Ini akidah ibadah, lebih kepada akidah dan ibadah. Hubungan manusia langsung dengan Allah itu namanya mahdhah. Ada juga hubungan manusia, terhadap lingkungan, itu hablum minannas. Ya, hablum minannas, hubungan terhadap sesama manusia, berbuat baik, berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Ini hablum minannas. Tapi ingat, nanti ada hablum minal alam, pemanfaatan alam dan pendaya gunakan potensi. Dan inilah dalam konteks muamalah. Jadi 4 hal penting ketika kita ingin mengimplementasikan dalam kehidupannya. Ada akidah, ibadah, ada akhlak, tapi juga muamalah duniawiah. Inilah yang disebut dengan insan kamil itu. Bagaimana upaya kita untuk terus menjalankan ini? Nah, yang 7 berorientasi akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pesan kita kepada anak kita, nak, kamu ngaji yang benar ya, kamu belajar agama yang benar ya, jangan lupa bekerja. Tapi nasihat kita sekarang kebalik. Kenapa kebalik? Kamu belajar ilmu yang benar ya, bekerja yang baik ya, tapi jangan lupa ngaji, jangan lupa sholat. Mana yang sambilan tuh? Ya, itu sholat menjadi sambilan, ngaji jadi sambilan. Makanya menjadi generasi yang lemah. Harusnya itu menjadi utama. Ya, kerja itu sambilan. Ya, belajar ilmu dunia sambilan. Tapi yang utama sesungguhnya adalah bakal kita nanti di akhirat. Kesimpulan, ada 3 kunci meraih insan kamil. Yang pertama, hadis menyatakan qul amantu billah tsumastaqim. Dari Abu Amr, ada menyebut pula Abu Amrah, Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Beliau menjawab bersabda, qul amantu billah tsumastaqim. Mari Bu, Bapak, kita kokohkan iman kita dan kita istiqomah. Yang kedua, jelas hadisnya tadi sudah disebut berkali-kali, khairun nas anfa'uhum linnas. Mari kita senantiasa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan kita juga seperti itu ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, mari kita terus berterima kasih kepada sesama, bersyukur kepada Allah. Maka di dalam sebuah hadis, wa man lam yashkur linnas lam yashkurillah. Dan barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu, itulah 3 kunci untuk kita menjadi orang-orang yang insan kamil. Mudah-mudahan kita akan termasuk menjadi orang-orang yang insan kamil, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ini benar ya yang hari ini? Ya, jangan sampai. Jika memang amal sosial lebih baik dari personal, apakah ujungnya infak dan sedekah lebih baik dari umroh berulang kali? Betul. Makanya nanti dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, ketika orang menjelang mati yang disebut itu saya mau umroh, enggak begitu. Ya kan? Ayat Al-Quran itu kan pesannya begini dalam surah Al-Munafiqun. Jadi ini Allah menjelaskan kepada orang yang beriman, jangan seperti orang munafik. Orang munafik itu punya penyakit. Penyakitnya namanya wahan. Suatu saat Rasul ditanya, "Ma huwal wahan ya Rasul?" Apa yang dimaksud wahan?
Al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang namanya wahan itu mencintai dunia yang teramat, bukan mencintai. Kita harus mencintai dunia, tapi nggak boleh teramat. Mencintai dunia yang teramat, yang pada akhirnya kerjaannya apa? Takut mati. Karena takut mati, maka mengumpulkan harta, dan hartanya itu, mohon maaf, hartanya itu tidak dimanfaatkan. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya aja tidak. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu memang yang bersifat fardu itu harus didahulukan. Begitu kita sudah mampu untuk melaksanakan haji dan umroh haji, yang berikutnya ya lebih baik untuk sosial dan kebaikan. Makanya di dalam Al-Quran itu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ayatnya menyebutnya fa'as-sodakoh, yang disebut duluan sodakoh, karena itu yang luar biasa. Sodakoh itu adalah amal yang paling simpel. Ayat itu, wahai Allah, berikanlah kami tunda kematian ini. Ya, tapi disebutnya tidak menyebut mau sholat, mau haji, tidak. Tapi yang disebut apa, Bu? Fa'as-sodakoh. Karena sodakoh ini amal yang hebat. Kenapa hebat? Pertama, amalnya simple, cuma nyoh itu udah selesai, pindah. Yang kedua, amal sodakoh ini amal yang tadi startnya aja 700. Kalau amal individual kan startnya 10 ya. Mari kita senantiasa menjadi orang-orang yang tawazun tadi. Banyak orang ketika sekaratul maut, banyak yang tidak bisa mengucapkan kalimat syahadah. Ketika ditalkinkan seperti yang dibilang apa itu, kasihan yang ketika bertugas di rumah sakit Islam, ternyata satu penyebabnya mereka melanggar as-sunnah, yaitu ketika adzan dikumandangkan tidak menyimak dan menjawab adzan, berdoa, tapi justru malah ngobrol. Ini yang sering terjadi ya. Maka kepada sahabat-sahabat saya, para jamaah, mari Bu, ada waktu yang mustajabah. Mohon maaf ya Bu, dalam sebuah hadis nanti dijelaskan, ketika Bapak Ibu mendengarkan adzan, bukan hanya mendengarkan, menjawab. Bukan mendengarkan saja, menjawab. Menjawab pertama, begitu kita baca, muazin membaca Allahu Akbar, kita jawabnya apa? Allahu Akbar. Tapi begitu muazin mengucapkan hayya 'alas shalah, apa jawabannya, Bu? La haula wala quwata illa billah, penuhi. Datang. Bukan hanya la haula wala quwata illa, tapi diam aja di rumah, bukan. Yang namanya menjawab, penuhi panggilannya itu. Dan ingat Bu, ketika Bapak Ibu menjawab adzan, terus berdoa setelah adzan, ingat, maka salah satu ini yang nanti akan mendapatkan syafaat, Ibu ya. Jadi orang yang mendapatkan syafaat itu salah satunya karena menjawab adzan dan berdoa. Apalagi nanti memang Bu, ada doa yang mustajabah. Doa di mana? Ketika antara dua adzan, maksudnya antara adzan dan iqamah. Tapi mohon maaf, banyak yang nggak digunakan. Banyak yang malah pada ngobrol. Pak, mari kita angkat tangan kita setinggi-tingginya kalau bisa untuk berdoa. Karena apa? Itu saat dan waktu yang mustajabah. Mohon maaf, itu dapat dosa dua itu orang. Pertama, nggak ngikuti sunnah Rasul. Yang kedua, mengganggu orang. Itu karena saat orang lagi berdoa tuh, itu
itu dia ngobrol kan jadi terganggu. Dan mohon maaf, ini salah satu penyebab orang itu su'ul khotimah juga, jangan salah. Karena salah satu kita untuk mendapatkan husnul khotimah dengan cara tadi mendengarkan, menjawab adzan, penuhi panggilannya. Setelah itu kita berdoa kepada Allah. Setelah sholat sunnah kita berdoa sampai nanti muazzinnya itu qomat. Ini habis selesai sholat malah nggak digunakan, sayang sekali itu. Itu waktunya mustajabah. Itu Bapak Ibu. Karena sekali lagi, mari ketika kita ingin husnul khotimah, salah satu manfaatkan dengan baik. Bagaimana dengan infak sosial yang tidak disalurkan? Misal ketika kita infak ke masjid tapi tidak ada program masjid yang memberdayakan jamaahnya, banyak yang pengangguran tapi tidak diberdayakan, banyak yang kelaparan tapi tidak bisa makan, sedangkan dana masjid cukup banyak. Sini banyak kali dananya, gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, mari ya, bagi yang diberikan amanah ya harus disalurkan dengan baik. Jangan sampai berhenti saja, karena ketika dana itu tidak dimanfaatkan dengan baik berarti menghentikan amalan orang. Walaupun dengan dia infak pun itu sudah dapat nilai, tapi betapa nilainya itu hanya itu saat itu. Tapi kalau diberdayakan itu maksudnya diberikan tadi kebaikan, terutama untuk yang masjid ini. Maka selama masjid ini dipakai, maka orang itu akan terus mengalir kebaikannya. Tapi saat memberi ibu dapat yang langsung tadi kan 70%, 700 ya, 700. Tapi jangan sampai amal itu kan dalam bahasa Al-Quran begitu. Apa itu? Illalladzina amanu wa amilus solihati apa? Falahum ajrun. Benar, ajrun itu begitu kita ngasihnya dapat. Tetapi sebaiknya apa? Ghairu mamnunnya itu loh. Ghairu mamnun itu agar amal itu terus mengalir. Insya Allah untuk pengurus Masjid Al-Mujahidin dan Darul Arqam akan terus diikhtiarkan. Karena juga saya mengikuti terus, sehingga mudah-mudahan juga diberdayakan. Kalau berkaitan dengan memberdayakan ekonomi umat, karena memang kita masih fokusnya kepada fisik. Coba kalau yang infak itu banyak, kita berdayakan seperti masjid yang kemarin tokohnya itu wafat. Siapa itu ya? Ustaz Dasir ya, Joko Karian itu ya, yang luar biasa. Kalau kita bisa seperti itu, hebat. Ya, kita bisa memberdayakan orang-orang yang mungkin perlu kita bantu. Dan itu dibolehkan kan untuk kita memberdayakan itu. Justru itu akan produktif yang luar biasa. Karena apa? Itu amal sosial. Makanya ketika nanti masjid kita ini sudah rapi, karena kalau kita mohon maaf begitu keluar Bapak nengok ke atas, itu sedih kita. Sedihnya kenapa? Itu udah pada tumbuh pohon, terus sudah retak-retak. Itu kalau ada hujan itu ngeri aja itu. Rogol itu apa maksudnya? Ambruk, runtuh. Maka memang hari ini terus terang yang saya ketahui pengurus masjid masih berfokus kepada ini. Nanti mudah-mudahan setelah fokus ini ya, termasuk Darul Arqam begitu, itu juga kita akan berusaha untuk memikirkan hal-hal yang bersifat. Kalau programnya sudah ada Pak, programnya sudah ada, tapi realisasinya karena sekali lagi masih membantu jawaban pengurus gitu ya. Apa tindakan rakyat kecil terhadap kemungkaran penguasa? Tindakan kita nggak usah banyak comel, tapi kita terus untuk berusaha. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Rubah dengan apapun yang kita bisa. Kalau nggak bisa, sampaikan. Tapi sampaikan yang tepat. Kalau nggak bisa, minimal kita berdoa. Dan mohon maaf, jangan masuk terlibat di dalamnya. Karena itu kita berbuat mungkar juga sebetulnya. Sebab kalau kita ngerasain penguasa
tapi juga ternyata juga nggak berubah juga, itu kan repot juga ya. Bolehkah kita mengucapkan perkataan hinaan kepada penguasa yang zalim? Ya, memang mari perkataan-perkataan kita itu harus dijaga juga. Jangan juga kita mengatakan sesuatu jangan-jangan kita belum tahu. Ya, jadi itu artinya akan kembali kepada diri kita. Ya, jangan mudah kita mencaci orang, jangan mudah kita mencaci penguasa, tapi tindakan kita dulu apa? Itu ya, intinya itu. Jadi persoalannya bukan boleh dan tidak boleh, karena memang kalau kita tidak mengatakan yang buruk bahwa itu buruk, itu kedoliman juga. Yang buruk harus kita katakan buruk, yang baik kita katakan baik. Tapi yang pasti jangan sampai menggerus amal kita. Kita ngerasain penguasa, tapi amalan kita runtuh, ya dia nggak dengar juga dari kita. Udahlah, yang penting ketika kita ingin melakukan sesuatu, apa yang sudah kita lakukan? Itu yang harus kita pertanyakan, Bapak Ibu. Kita mau kritik keras gini-gini, tapi apa perilakumu? Apa yang sudah dilakukan oleh kita? Mari Bapak Ibu juga jangan mudah untuk kita apalagi kalau kita nggak tahu persis ya kondisi yang terjadi seperti apa. Kita ini kan seringkali mendapatkan informasi separuh-separuh ya. Ya, jangan mudah mencaci orang ya, tapi intinya bagaimana upaya kita itu untuk dulu dalam diri dulu apa yang sudah kita lakukan, setelah itu baru kita sampaikan. Ya, kan kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu apa bahasanya, Pak? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu ayatnya. Dengan yang santun, dengan yang baik, bukan dengan cacian dan hinaan. Itu Al-Qur'an ngajari kita kepada kita. Itu Bu ya. Jadi mudah-mudahan kalaulah kita memberikan kritik, itu kritik yang baik, kritik yang membangun, bukan membenci manusia, tapi mari kita memberikan kebaikan dan terutama apa yang sudah kita lakukan. Saya kira itu Bapak dan Ibu, mohon maaf yang sekelumit ini, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas ya Bu ya, karena saya bukan seorang pemuas, tapi mudah-mudahan dengan kita belum puas untuk terus kita menuntut ilmu, dan sehingga kita insya Allah akan menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia. Baik, saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian